juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan atau sintesis alkohol. Reaksi pembuatan atau sintesis alkohol. Alkohol dapat dibuat dari hidrasi atau adisi H2O pada alkena. Yang kedua, alkohol dapat dibuat dari reduksi aldehid. Yang ketiga, alkohol dapat dibuat dari reduksi keton. Yang keempat, dapat dibuat dari hidrolisis ester. Yang kelima, alkohol dapat dibuat dari reaksi Grignard, yaitu RMGX. Ya. Dengan formaldehid akan menghasilkan alkohol primer, sedangkan pada aldehid yang lainnya akan menghasilkan alkohol sekunder. Sedangkan dari keton akan menghasilkan alkohol tersier. Yang keenam, reaksi substitusi alkil halida. Ya, akan menghasilkan suatu alkohol. Yang ketujuh, alkohol dapat dibuat dari reaksi fermentasi glukosa. Glukosa yaitu C6H12O6. Jika difermentasi akan menghasilkan suatu alkohol. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, hidrasi atau adisi H2O pada alkena. Alkena dapat diadisi oleh air dengan bantuan katalis asam kuat yang menghasilkan suatu alkohol primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk alkena asimetris dalam reaksi adisi ini berlaku aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov berlaku pada alkena asimetris dalam reaksi adisi yang menggunakan pereaksi asimetris juga, yaitu seperti HCl, HBr, atau H2O. Ya. Nah, contoh yang simetris berarti tidak berlaku aturan Markovnikov ya. Contoh yang simetris itu misalnya H2Cl2 Br2. Nah, jika pereaksinya H2Cl2 atau Br2 berarti aturan Markovnikov tidak berlaku. Karena aturan Markovnikov berlaku untuk alkena yang asimetris dan pereaksi yang asimetris. Nah, gugus H-nya ini akan terikat pada atom C ikatan rangkap yang memiliki atom H lebih banyak. Nah, sedangkan gugus Cl-nya, Br-nya, atau OH-nya akan terikat pada atom C ikatan rangkap yang memiliki atom H lebih sedikit. Ya. Nah, ini akan lebih jelas bila dijelaskan dengan reaksinya, reaksi kimianya. Kita lihat ya. Ini adalah suatu alkena simetris. Nah, kalau ada alkena simetris, berarti aturan Markovnikov tidak berlaku. Karena simetris itu seperti ini ya. CH2 pada ikatan rangkapnya ini sama-sama CH2 gitu. Berarti kan sama, kiri dengan kanan itu sama. Artinya OH akan terikat pada C yang kiri maupun yang kanan tidak masalah, artinya tidak berpengaruh. Maka hasilnya tetap saja menjadi alkohol primer. Gitu loh, ya. Tetap saja mau di kiri, OH-nya mau di kiri ataupun di kanan, ya, tetap menjadi alkohol primer. Nah, kita lihat pada reaksi yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh alkohol yang menghasilkan alkohol sekunder, ya. Nah, di sini adalah alkenanya alkena asimetris. Coba bandingkan dengan yang di atas, ya. Di sini pada C ikatan rangkap 2-nya, C yang di kanan ini H-nya 2. C yang di kiri hanya 1. Nah, kalau di sini kan dua-duanya sama, yaitu CH2 di sini CH2 gitu loh. Nah, maka di sini adalah alkena asimetris gitu ya. Nah, pada alkena asimetris itu baru berlaku aturan Markovnikov. OH-nya masuk ke mana? Masuk ke C yang mana? Yang di kiri atau yang di kanan? Nah, menurut aturan Markovnikov, OH-nya itu akan terikat pada C yang mengikat H lebih sedikit. Nah, gitu. Kalau gugus H-nya itu akan terikat ya, akan memilih pada C yang memiliki H lebih banyak. Jadi H-nya cari teman yang lebih banyak. Gitu, aturan Markovnikov ya. Ingat ya, H akan memilih pada C yang mengikat H lebih banyak. Jadi temennya lebih banyak gitu H-nya ya. Nah, maka kalau seperti ini OH-nya terikat akan memilih ke C yang hanya lebih sedikit akan menjadi alkohol
sekunder gitu loh ya. Kita lihat pada yang berikutnya. Nah, ini juga alkena asimetris. Kita lihat pada ikatan rangkap 2 ini, C yang ini hanya 2, C yang ini tidak mengikat H, maka OH-nya kemana? OH-nya akan lari kepada C ikatan rangkap 2 yang mana? Pada yang C yang mengikat H lebih sedikit. Bahkan di sini nggak ada ya, tidak mengikat H. Maka OH-nya akan lari ke sini. Nah, sedangkan H-nya akan mencari atau memilih C yang mengikat H lebih banyak. Jadi H-nya cari temen yang H-nya lebih banyak gitu ya. Nah, itulah aturan Markovnikov ya. Maka karena C ini sudah mengikat 3 atom C lainnya dan OH akan terikat pada C yang mengikat 3 atom C lainnya, maka menjadi alkohol tersier gitu ya. Nah, ini OH akan memilih pada C yang hanya lebih sedikit, bahkan nggak ada hanya gitu ya. Nah, kalau hanya akan memilih yang C mengikat H lebih banyak. Jadi dia cari teman yang H-nya yang hanya banyak ya, cari teman gitu ya. Oke. Yang kedua, reduksi aldehid. Nah, reduksi senyawa aldehid menghasilkan alkohol primer. Reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi oksidasi pada alkohol primer menghasilkan aldehid. Ya, kalau pada alkohol primer menghasilkan aldehid itu kan suatu reaksi oksidasi. Nah, kebalikannya adalah reduksi aldehid. Nah, aldehid kalau direduksi akan menghasilkan alkohol primer, gitu ya. Ini adalah suatu aldehid, direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Ini aldehid, ini alkohol primer. Oke, contohnya adalah ini adalah suatu etanol, jika direduksi akan menjadi etanol. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, reduksi keton. Nah, ini juga adalah kebalikan ya. Kebalikan dari reaksi oksidasi. Nah, reduksi senyawa keton menghasilkan alkohol sekunder. Nah, reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi alkohol sekunder yang menghasilkan keton, gitu ya. Nah, kita lihat reaksinya ya. Ini adalah reduksi keton menjadi alkohol sekunder. Alkohol sekunder adalah C yang mengikat 2 atom OH-nya terikat pada C sekunder. C sekunder adalah C yang mengikat 2 atom C lainnya. Ya, ini adalah keton, ini suatu alkohol sekunder, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah suatu butanon ya. Nah, keton ya, suatu keton akan menjadi 2 butanol ya. OH-nya terikat pada C sekunder. C sekunder adalah C mengikat 2 atom C lainnya. Jadi ini adalah alkohol sekunder. Kita lanjutkan, hidrolisis ester. Hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Nah, ini adalah suatu ester ya. Dihidrolisis berarti direaksikan dengan air akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Oke, ya. Ini alkohol ya. Jadi ester kalau dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. R aksen pada ester itu akan menjadi R pada alkohol ya, seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Reaksi esterifikasi. Esterifikasi itu adalah reaksi yang menghasilkan ester. Jadi kalau alkohol direaksikan dengan asam karboksilat akan menghasilkan ester. Nah, R yang berasal dari alkohol itu akan menjadi R aksennya ester. Nah, ini dibalik reaksi hidrolisis ester. Jadi R aksen ini akan menjadi R-nya pada alkohol. Bisa lebih jelas jika di contoh soal. Kita lihat. Nah, ini adalah suatu metil propanoat. Metil ini adalah R aksennya suatu ester ya kan, ini propanoatnya. Dihidrolisis akan menghasilkan asam propanoat plus metanol. Nah, R ini ya, R aksen pada ester itu menjadi R-nya pada alkohol yaitu metanol. Jadi bukan R yang ini ya. Ingat ya. Jadi jangan terbalik. Nah, ini sering keluar ini di dalam soal. Ya, baik reaksi esterifikasi yang terbalik ya menjadi ester atau ester dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol, gitu ya. Oke. Yang kelima, reaksi Grignard. Ya, reaksi Grignard itu reaksinya adalah R-nya itu adalah alkil, jadi R MgX gitu ya. R-nya adalah alkil. Kita lihat.
Reaksi Grignard dengan formaldehida ya atau metanal itu menghasilkan alkohol primer. Formaldehid itu adalah nama trivialnya, metanal itu adalah nama IUPAC-nya. Oke, kita lihat ya. Ini adalah suatu formaldehid. Formaldehid itu artinya aldehid yang mengandung satu atom C. Ya, oke. Dengan reaksi Grignard, ini R-nya ya akan menghasilkan suatu alkohol primer. Ya, nah R pada alkohol primer ini berasal dari R pada reaksi Grignard, gitu ya. Kita lihat lebih jelas pada contoh soal ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Ini adalah suatu formaldehid ya. Kemudian ada reaksi Grignard-nya, R-nya adalah metil. Nah, metil ini nanti akan masuk ya menjadi ini R ini berasal dari R pada alkohol ini berasal dari reaksi Grignard-nya yaitu CH3 di sini ya, RMGX ini. Nah, ini kan C-nya 1. C-nya 1 ketambahan metil dari RMGX. Jadi C-nya 2 gitu ya. Jelas? Oke, ini formaldehid menjadi etanol, yaitu etanol ini adalah alkohol primer. Kita lanjutkan ya pada reaksi berikutnya. Reaksi Grignard RMGX dengan aldehid menghasilkan alkohol sekunder. Aldehid di sini berarti maksudnya adalah aldehid selain formaldehid gitu ya. Kalau tadi formaldehid itu C-nya 1, nah aldehid yang lainnya berarti C-nya lebih dari 1 gitu ya. Nah, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, R yang berasal R yang ini nih, R alkohol sekunder ini ya, itu berasal dari R-nya RMGX itu tadi, gitu ya. Nah, kita lihat di contoh ya supaya jelas. Nah, ini adalah suatu aldehid ya. Di sini RMGX-nya adalah metil ya, CH3. Nah, ini C-nya berapa nih? C-nya 3 ya. Ini suatu propanal ya, propanal. C-nya 3 ketambahan CH3 1. Nih, CH3 tambah C-nya 1 dari RMGX. Nah, jadi menjadi alkohol sekunder gitu. Jumlahnya tadinya berapa? C-nya 3, tambahan C-nya 1. Jadi C-nya C4 ya. C-nya 4 berarti jadi 2 butanol. Posisi OH-nya ada di nomor 2, butanol. C-nya ada 4 gitu ya. Berarti ini adalah alkohol sekunder gitu ya. Karena OH-nya terikat di C sekunder. Nah, oke. Lanjutkan ya reaksi Grignard berikutnya. Oke. Nah, ini reaksi Grignard berikutnya itu dengan keton untuk menghasilkan alkohol tersier ya. Nah, ini adalah suatu keton, ada reaksi Grignard ya, menghasilkan alkohol tersier. Nah, alkohol tersier R-nya ini berasal dari RMGX, ya kan? Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini adalah suatu keton, yaitu di sini butanon, ya. C-nya ada 1, 2, 3, 4, butanon, ya. Ketambahan R-nya dari RMGX, tambahan metil. Nah, ini menjadi seperti ini. Jadi, ini adalah alkohol tersier, ya. Jadi 2 metil ya kan posisinya 2 metil, ini posisi C-nya di nomor 2, butanol ya. Butanol ada 4 kan 1 2 3 4. Nah, OH-nya juga di nomor 2, 2 metil 2 butanol. Ingat kalau posisi alkil dengan posisi OH-nya sama terletak di nomor 2, misalnya di sini 2 sama 2 gitu ya. Nah, berarti ini adalah alkohol tersier gitu ya. Oke, nah tadi ini CH3 ini ya pada alkohol ini berasal dari RMGX gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam adalah reaksi substitusi alkil halida. Substitusi alkil halida ini menggunakan basa ya. Contohnya di sini RX ya plus NaOH ya menghasilkan ROH. ROH itu satu alkohol plus NaX ya. Jadi di sini kalau substitusi itu adalah pergantian. Jadi OH dengan R-nya itu tukeran. Nah, jadi posisinya tukeran. Jadi R sama OH bergabung, Na sama X bergabung gitu ya. Menjadi suatu alkohol dan suatu di sini NaX. Nah, X-nya kita bisa ganti. X-nya itu adalah golongan halogen yaitu bisa Cl, bisa Br, bisa I ya, gitu ya, bisa F. Kita lihat. Nah, di sini adalah metil klorida ditambah NaOH ya, menghasilkan metanol. Nah, asalnya dari mana? Nah, OH ya dengan alkilnya ya
Nah, kemudian di sini Cl dengan Na-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah reaksi fermentasi atau fermentasi glukosa, yaitu C6H12O6. Cara lain pembuatan alkohol yang sampai saat ini masih sering digunakan, yaitu dengan cara fermentasi glukosa dengan menggunakan enzim ragi atau yeast. Ya. Glukosa diberikan enzim akan menghasilkan etanol plus CO2. Gitu ya. Oke. Selesai sampai di sini untuk reaksi pada pembuatan alkohol ya. Kita bahas contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Hidrolisis butil asetat dalam suasana asam akan menghasilkan ya ini optionnya ya, butanol dan asam etanoat dan seterusnya. Kita bahas ya. Oke. Butil asetat ya, butil asetat itu adalah suatu ester. Ya. Nah, butil asetat itu nama trivialnya, butil etanoat itu nama IUPAC-nya, ya. Oke, hidrolisis butil asetat berarti adalah hidrolisis ester. Hidrolisis butil asetat berarti adalah hidrolisis ester. Nah, ini reaksinya, ya, sudah dibahas tadi. Nah, hidrolisis ester ya akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Nah, R aksen pada ester ini ya akan menjadi R pada alkohol, gitu ya. Nah, soalnya seperti ini. Tadi kan adalah butil etanoat ya. Ini butil ya, ini butilnya C4H9 itu butilnya, etanoat itu ininya. Etanoat itu berarti C-nya ada 2 nih. Etanoat ya. Butil ini alkilnya, ini etanoatnya. Dihidrolisis akan menjadi asam etanoat ditambah butanol. Jadi C yang ini ya, C4H9 ini berasal dari butil ini ya, butil etanoat menjadi butanol dan asam etanoat. Soal ini sering keluar loh ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Oke. Ya, soal yang kedua, hasil reaksi adisi H2O pada C3H6 bila dioksidasi akan membentuk ya, propanol, propenol, propanon, asam propanoat atau N-propil alkohol. Kita lihat ya. Oke, reaksi adisi H2O pada C3H6 adalah alkohol sekunder. Ini berarti suatu alkena ya, diadisi dengan H2O akan menjadi alkohol sekunder ya. Berarti ini pasti alkenanya alkena asimetris ya, karena menjadi alkohol sekunder. Kita lihat. Ya, ini adalah suatu alkena ya, dihidrolisis. Berarti ini OH-nya masuk kepada C yang mengikat H sedikit. Nah, kalau H-nya akan masuk kepada C yang mengikat H lebih banyak. Nah, maka OH-nya akan masuk ke sini nih, kan? Nah, berarti menjadi alkohol sekunder. Paham ya? Nah, alkohol sekunder ini, nih lihat nih soalnya. Hasil reaksi adisi H2O pada C3H6, hasilnya kan ini. Nih hasilnya dioksidasi. Pertanyaannya jadi jawabannya bukan ini. Ya, bukan pada alkohol sekundernya. Kita lihat ya, kita bahas. Oke. Jadi ini berlaku tadi di hukum Markovnikov ya, kita lihat. Nah, ini kan suatu C3H6 tadi adalah suatu alkena asimetris ya, adisi dengan H2O ya kan. Di suatu propana, nah OH-nya akan masuk atau terikat ke C yang mengikat H lebih sedikit, sedangkan H-nya akan terikat pada C yang mengikat H lebih banyak. Nah, jadi menjadi alkohol sekunder yaitu 2-propanol. Ini kan alkohol sekunder. Jadi jawabannya bukan ini ya, bukan 2-propanol. Kebetulan nggak ada lagi jawabannya ya di optionnya. Maka tadi ini udah ya, ini membahas bahwa OH-nya lari ke sini ya, sehingga menjadi alkohol sekunder ya, 2-propanol kan. Nah, alkohol sekunder tadi dioksidasi akan menjadi keton. Nah, reaksinya gimana? Kita lihat ya. Ini kan 2-propanol. Nah, 2-propanol ya, 2-propanol itu adalah alkohol sekunder,
Alkohol sekunder apa? Alkohol yang terikat pada C sekunder. C sekunder apa? C yang mengikat dua atom C lainnya. Ya, kalau dioksidasi akan menjadi propanon. Jadi jawabannya jangan terkecoh, bukan sampai di sini. Bisa aja ada optionnya di sini, optionnya nanti 2 propanol, padahal 2 propanol itu belum selesai. Ya, jadi baru setengah jalan. Nah, ini akhirnya sampai di propanon. Jadi jawabannya adalah C ya, propanon. Oke, sudah 2 soal dan sudah penjelasan tentang pembuatan atau sintesis alkohol. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.